Bab 1161, kau kapan mengayunkan pedangmu? Tak lama kemudian, Mu Bei tiba di paviliun 10.000 ikatan di kota roh hangat. Begitu sampai, pemandangan di depan mata membuat sorot matanya langsung mengeras. Bangunan paviliun 10.000 ikatan di tempat ini sudah runtuh berantakan, pecah jadi puing-puing. Di sekelilingnya berkerumun banyak orang. Di dalam reruntuhan itu, sekali sapu pandang ia langsung melihat seorang yang dikenalnya. Kakek berjubah abu-abu yang sebelumnya selalu mengikuti Qiao Yu. Saat ini, tubuh kakek berjubah abu-abu itu berlumuran darah, napasnya lemah hampir putus. Jelas sudah sekarat, lukanya sangat parah. Mu Bei segera berkelebat ke hadapannya dan mengerahkan teknik rahasia dari kitab obat untuk menyembuhkannya. Kakek berjubah abu-abu itu dengan susah payah menoleh ke arah Mu Bei, suaranya lemah, Kau. Mu Bei menatapnya dan berkata, "Senior, di sini sebenarnya terjadi apa? Di mana Nona Qiao Yu?" Kakek berjubah abu-abu itu terengah 2 kali, lalu berkata, "Nona. Dia diculik oleh Sekte Iblis." Kening Mu Bei berkerut. Sekte Iblis. Organisasi itu ia tahu. Itu kumpulan para kultivator iblis. Mengapa mereka menculik Nona Qiao? Kakek berjubah abu-abu itu serak, tubuh Nona memiliki konstitusi khusus. Bisa berkomunikasi dengan energi langit dan bumi. Para kultivator iblis itu ingin memakai Nona sebagai perantara, membuka gerbang menuju wilayah iblis. Awalnya, Nona punya Badun Jia sebagai pelindung. Para bajingan itu tidak akan bisa menangkapnya. Tapi Nona meminjamkannya padamu. Mu Bei tertegun. 8 pelindung. Ternyata, 8 pelindung begitu penting bagi Qiao Yu, itu benda penyelamat nyawa. Tapi ia justru meminjamkannya pada dirinya. Kakek berjubah abu-abu itu tiba-tiba mencengkeramnya, "Cepat. Pergi ke alam semesta Zigui, ke markas besar paviliun Wanyuan cari Qiao Feng. Itu ayah Nona. Tolong." Begitu bicara, ia tak tahan lagi dan memuntahkan darah. Mu Bei menopangnya agar stabil, "Senior, jangan terlalu tegang. Tenangkan hati. Nona Qiao tidak akan apa-apa. Aku akan segera pergi menjemputnya kembali." Kakek berjubah abu-abu itu panik, "Kau yang pergi? Kau tahu di mana markas Sekte Iblis? Tahu seberapa kuat Sekte Iblis? Kau bukan lawan mereka. Kau." Huk. Ia kembali memuntahkan darah, lalu berkata dengan susah payah, "Ini bukan urusan yang bisa dibuat main-main." "Kau." Mu Bei memotong ucapannya, "Tenang, senior. Aku tidak akan menjadikan nyawa teman sebagai bahan bercanda." Selesai berkata, ia berdiri. Begitu matanya bergerak, teknik perhitungan langit sudah ia jalankan. Sekejap kemudian, ia menangkap posisi Sekte Iblis. Qiao Yu juga ada di sana. "Senior, selanjutnya silakan sembuhkan diri sendiri." Begitu kata-kata itu jatuh, tubuhnya lenyap dari tempat semula. Ia berubah menjadi kilat emas dan melesat ke arah barat laut. Dalam sekejap lenyap di ujung cakrawala. Kecepatan yang mengerikan itu membuat semua orang di sekitar bergidik nyeri. Bahkan kakek berjubah abu-abu yang kuat pun ikut terpana. Terlalu cepat. Dan ketika mereka masih terkejut, Mu Bei sudah berada puluhan li jauhnya. Sekitar setengah jam kemudian, Mu Bei tiba di depan sebuah gunung tandus yang terpencil. Bisa dibilang hampir tidak pernah ada orang lewat. Ia melangkah menuju pusat pegunungan tandus itu. Pada saat yang sama, dari kejauhan berjalan mendekat seorang penebang kayu. Ia memandang Mu Bei dan berkata, "Anak kecil, kau." Mu Bei langsung memanggil keluar pedang pemusnah dan mengayunkannya. Satu tebasan. 1 kilatan pedang emas melesat dan dalam sekejap tiba di depan penebang kayu itu. Di mata sang penebang kayu melintas seberkas keterkejutan. Ia tiba-tiba mengayunkan tinju, cahaya iblis hitam pekat menyembur liar. Keduanya bertabrakan. Citing.
Cahaya pedang emas membelah lautan energi iblis. Ujungnya jatuh di leher lawan. Cerot. Kepala orang itu terbang ke udara. Mu Bei terus maju. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya muncul di depan. Tatapannya sedingin es, memancarkan aura menyeramkan. Tingkat 25. Dalam waktu bersamaan, dari sekitar berhamburan keluar puluhan kultivator iblis lainnya. Kekuatan mereka rata-rata sekitar tingkat 20. Tatapan semua orang muram dan ganas. Pria paruh baya itu menatap Mu Bei dingin, berani-beraninya menerobos teritori Sekte Ibel. Baru mengucap 3 kata, terdengar suara puch asteris. Kepalanya tiba-tiba ditembus seberkas ki pedang dari arah belakang kepala. Di saat bersamaan, kepala puluhan kultivator iblis lainnya ikut terbang bersamaan. Ki pedang tak kasat mata. Puluhan ki pedang tak kasat mata. Tadi, ketika Mu Bei mengayunkan pedang menebas penebang kayu palsu itu, ia sudah melepaskan puluhan energi pedang tak kasat mata. Ki pedang itu baru sekarang melancarkan serangan tanpa wujud dan dalam sekejap menghabisi para kultivator iblis. Pria paruh baya yang jadi pemimpin belum langsung mati. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan keputusasaan. Ia memandang Mu Bei dan berseru, "Kau, kapan mengayunkan pedangmu?" Cerot. Ki pedang yang menancap di kepalanya berputar. Kepalanya terbelah jadi 2. Langkah Mu Bei tak berhenti. Dengan satu kibasan tangan, semua cincin penyimpan milik mereka beterbangan dan jatuh ke tangannya. Tak lama, ia sampai di pusat pegunungan. Di depannya muncul sebuah penghalang tak kasat mata. Sebuah formasi penghalang. Ia langsung memanggil keluar segel 4 simbol. Seketika, di penghalang itu muncul sebuah retakan. Lalu ia melangkah masuk. Di balik penghalang adalah ruang remang-remang. Ia terus berjalan ke depan, tak lama kemudian tiba di sebuah gua gunung raksasa. Di dalam gua, banyak obor menyala terang. Ratusan orang berkumpul di sana. Setiap orang diselimuti aura iblis, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan harapan. Tatapan mereka tertuju lurus pada altar batu di tengah. Altar itu dipenuhi ukiran rune iblis kuno. Di atas altar berdiri 3 sosok. 3 sosok itu, yang berdiri di tengah adalah pria paruh baya berjubah tebal dengan jubah kulit. Di pipi kirinya terukir pola tengkorak. Di kiri pria berjubah itu berdiri seorang kakek berjubah merah darah. Di kanan berdiri seorang nenek berjubah merah darah. Keduanya masing-masing memegang sebuah tongkat sihir. Ketiga orang itu memancarkan aura iblis yang mengerikan. Pandangan Mu Bei melewati mereka bertiga. Di belakang mereka, Ouyou terikat oleh rantai hitam di sebuah pilar iblis. Meski sudah berjuang sekuat tenaga, ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Saat itu, semua orang di dalam gua tentu saja sudah menyadari keberadaan Mu Bei. Satu persatu tatapan langsung jatuh padanya. "Kau siapa? Belum pernah lihat dia. Dia bukan orang kita. Penyusup." Sekejap saja, mata para kultivator iblis menjadi luar biasa tajam dan buas. Qiaoyu juga melihat Mu Bei. Di matanya muncul keterkejutan. "Mu, tuan mudamu." Ia sudah membayangkan banyak kemungkinan. Entah ia mati tragis hari ini, atau ayahnya datang membawa orang untuk menyelamatkannya. Hanya satu hal yang tak pernah ia pikirkan, Mu Bei yang datang. Dan datang seorang diri. Mu Bei menatapnya dan tersenyum tipis, "Nona Qiaoyu, jangan takut. Aku akan segera melepaskanmu." Ia berjalan menuju altar. Nada bicara dan gerak-geriknya membuat para kultivator iblis seketika meringis ganas. 3 tokoh besar sekte iblis di atas altar pun tak terkecuali. Ini jelas-jelas sama sekali tidak menaruh mereka di matanya. Terlalu sombong. Sombong sampai ke langit. Salah satu dari mereka menatap Mu Bei dan menggeram, "Dasar bok." Seketika, seberkas energi pedang emas menyapu keluar dari depan Mu Bei. Kecepatannya luar biasa,
dan dalam sekejap menebas leher orang itu. Wajah para kultivator iblis bertambah bengis. Ada yang berani menerobos teritori sekte iblis mereka dan membunuh orang sekte iblis. Bunuh dia. Membunuhnya begitu saja terlalu murah untuknya. Tangkap, jadikan dia boneka iblis. Sekelompok kultivator iblis meraung buas. Detik berikutnya, seorang pria gundul berhias pola darah di wajahnya melangkah maju. Tatapannya ganas, biar aku yang menghabisinya. Ia berjalan menuju Mu Bei. Begitu ia melangkah, boom! Aura iblis yang mendominasi langsung menyebar ke sekeliling. Tingkat 42. Baru melangkah satu langkah, tubuhnya sudah muncul di depan Mu Bei. Ia mengangkat tangan hendak mencengkeram kepala Mu Bei. Gerakannya seakan hanya hendak menangkap seekor anak ayam. Detik berikutnya, cerot. Tangan yang hendak mencengkeram kepala Mu Bei itu terbang miring. Menyusul, kepalanya juga ikut terbang. Pisau pembunuh iblis muncul di tangan Mu Bei. Langkahnya tak berhenti, terus melangkah ke arah altar. Semua orang terpana. Pria gundul itu punya kultivasi tingkat 42. Dimanapun di 8 dimensi, itu sudah termasuk kalangan kuat. Tapi sekarang, justru dibunuh dalam sekejap. Dibunuh dalam sekali gerak. Bab 1162, cuma seekor ular kecil. Ini, bagaimana mungkin? Semua orang tampak terguncang. Wajah-wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Bahkan Qiao Yu yang sedang terikat pun ikut melongo kaku. Satu tebasan, langsung menghabisi ahli tahap 42. Satu tebasan. Ini. Pria paruh baya berjubah bulu, kakek berjubah darah, dan nenek berjubah darah semuanya menatap Mu Bei, lalu menatap erat pedang pemenggal iblis di tangannya. Pria paruh baya berjubah bulu menyipitkan mata dan berkata, "Kamu mengandalkan pedang ini, kan? Ini pedang apa?" Dengan tingkat kultivasi Mu Bei, mustahil ia bisa membunuh ahli tahap 42. Mu Bei melangkah menuju altar, bahkan pedang ini saja tidak kau kenali, kau juga pantas menyebut diri kultivator iblis. Aku tidak paham omonganmu. Pria paruh baya berjubah bulu berkata begitu. Ia maju selangkah, hendak turun tangan. Saat itu, seorang pria kekar berambut coklat melangkah keluar. Tidak perlu tuan sendiri yang bergerak, biar bawahan saja. Ia berjalan menuju Mu Bei. Boom! Aura iblis menggelegar. 8 dimensi, tahan 44. Mu Bei mengayunkan pedang secara acuh tak acuh. Seketika seberkas cahaya pedang melesat dan sudah muncul tepat di hadapan pria kekar itu. Pria berambut coklat itu menyambut dengan satu tinju. Tinju yang tampak sederhana, tapi aura iblisnya mengamuk, kekuatan pukulannya mengerikan. Namun, di saat bertemu dengan cahaya pedang itu, aura iblis langsung luluh lantak. Lalu, cahaya pedang jatuh di lehernya. Puff! Kepala pria kekar itu terbang. Roh jiwanya ikut lenyap. Wajah semua orang seketika berubah. Ahli tahap 44 pun ternyata juga mati dengan satu tebasan. Pria paruh baya berjubah bulu, kakek berjubah darah, dan nenek berjubah darah, wajah mereka pun berubah. Pupil mereka serentak menyempit tajam. Ahli tahap 44 juga mati hanya dengan satu tebasan, ini bagaimana mungkin? Tatapan pria paruh baya berjubah bulu menjadi setajam pisau, menatap mati-matian pedang pemenggal iblis di tangan Mu Bei. Sebetulnya ini pedang apa? Mu Bei tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba lenyap. Detik berikutnya, ia sudah berdiri di atas altar. Dasar sombong. Mata pria paruh baya berjubah bulu mendadak dingin, ia mengulurkan tangan dan meraih ke arah leher Mu Bei. Dengan satu raihan itu, sebuah telapak tangan raksasa dari cahaya iblis terkondensasi, menutup rapat setiap inci ruang di sekitar. Tahap 48. Mu Bei membalikkan tangan dan menebas sekali. Terdengar suara desis tajam. Telapak tangan cahaya iblis itu musnah seketika,
lalu seberkas cahaya pedang jatuh di tubuh pria paruh baya berjubah bulu. Boom! Pria paruh baya berjubah bulu meledak di tempat. Semua orang terkejut setengah mati. Tuan, itu pemimpin mereka. Seorang ahli tahap 48. Namun juga dibunuh dengan satu tebasan. Kakek berjubah darah dan nenek berjubah darah terdorong mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh rasa ngeri, lalu langsung mundur sampai di bawah altar. Mu Bei tidak memedulikan mereka. Ia berjalan langsung sampai di hadapan Qiao Yu. Qiao Yu sudah benar-benar bengong. Ia menatap Mu Bei dengan pandangan kosong. Sebelumnya ia memang merasa Mu Bei tidak sederhana. Tapi ia sama sekali tidak menyangka bisa seseram ini. Ahli tahap 48 pun bisa ditebas mati dengan satu kali serang. Yang paling membuatnya terpukul adalah, sebelumnya Mu Bei pernah diburu oleh istana Kaisar Siluman dan klan Jiaolong sampai sangat mengenaskan. Dan waktu itu, yang memburunya hanya ahli tahap 40, kekuatan mereka jauh tidak sekuat pria berjubah bulu barusan. Namun sekarang, Mu Bei justru bisa membunuh pria berjubah bulu itu dalam sekejap. Dibandingkan dulu dan sekarang, kontrasnya terlalu besar, terlalu tidak masuk akal. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Mu Bei mengayunkan pedangnya. Rantai hitam yang mengikat Qiao Yu seketika terbelah menjadi serpihan. Tubuh Qiao Yu jatuh, Mu Bei menangkap dan menyangga tubuhnya. Maaf, membuat Nona Qiao menderita. Seandainya Qiao Yu tidak meminjamkan zirah 8 pelarian padanya, dengan kemampuan zirah 8 pelarian, Qiao Yu tidak mungkin tertangkap. Zirah 8 pelarian itu benar-benar hebat. Di dunia 8 dimensi ini saja, itu sudah termasuk baju zirah pelindung kelas super. Qiao Yu menggeleng pelan dan berkata, ini kesalahan penilaianku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuan. Sekte Iblis sebelumnya sudah beberapa kali gagal menangkapnya. Ia mengira untuk sementara mereka tidak akan bergerak lagi. Ditambah lagi, di paviliun semua ikatan di kota roh hangat ada formasi untuk menyembunyikan aura dan wujud. Ia pikir meski tanpa zirah 8 pelarian, untuk sementara dirinya masih cukup aman. Tidak disangka, ia salah perhitungan. Mu Bei terkekeh kecil. Detik berikutnya, ia berkata, tunggu sampai aku bereskan tempat ini, lalu kita pergi. Sekarang sudah datang sampai sini, sekte iblis ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bereskan tempat ini. Pergi. Kakek berjubah darah meringis bengis, dasar sok hebat. Kau kira sekte kami tidak punya sedikit pun kartu truf yang disimpan di dasar peti? Mu Bei menebas sekali. Sret. Satu berkas cahaya pedang pemenggal iblis melintas menuju kakek itu. Kakek berjubah darah terkejut ketakutan, tongkat di tangannya mendadak diayunkan ke depan. Seketika sebuah gambar formasi jalan iblis terkondensasi di udara, memancarkan seberkas cahaya iblis pekat. Keduanya saling bertabrakan. Krek. Gambar formasi iblis itu seketika hancur berkeping-keping. Cahaya pedang tetap tidak berkurang, lalu jatuh di tubuh kakek berjubah darah. Boom! Kakek berjubah darah meledak di tempat. Tubuh dan jiwa sama-sama hancur. Para kultivator jalur iblis panik ketakutan. Kiri utama. Lev Envoy tahap 48 pun dibunuh dengan satu tebasan. Swiss. Nenek berjubah darah tiba-tiba mundur puluhan zang. Namun ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia mulai melafalkan mantra iblis aneh dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, wung! Pola-pola iblis di atas altar batu tiba-tiba menyala. Cahaya iblis hitam pekat bergulung-gulung menyembur keluar dari dalam altar. Cahaya-cahaya iblis itu berkumpul menjadi satu, dan sangat cepat terkondensasi menjadi satu sosok jiwa iblis. Itu adalah seekor mamba iblis 3 mata, panjangnya sampai 100 zang, api iblisnya melambung ke langit. Saat ini, ketiga matanya masih tertutup. Detik berikutnya, ia tiba-tiba membuka ketiga mata itu.
3 berkas sinar mengerikan seketika menembus ruang, aura iblis menakutkan menggelora keluar. Tekanan iblis seperti itu kuatnya sampai membuat orang merasa seolah bisa dengan mudah menggiling abis satu dunia besar. Semua kultivator iblis serempak berlutut, bersujud menghadap mamba iblis 3 mata itu, sambil berteriak memuja Maha Iblis 3 mata. Maha Iblis 3 mata. Sekte iblis ini berdiri karena keberadaannya. Ia adalah objek keimanan mereka. Qiao Yu terkejut ketakutan. Ia menatap mamba iblis 3 mata setinggi 100 zang itu, tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Tuh, Tuan, ini. Aura mamba 3 mata ini terlalu mengerikan. Mu Bei tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, cuma seekor ular kecil. Begitu kata-kata itu keluar, para anggota sekte iblis langsung murka. Kurang ajar. Kau kurang ajar. Beraninya kau begitu. Berani menyebut Maha Iblis sebagai ular kecil, kau pantas dimusnahkan beserta 10 generasimu, pantas disambar murka langit, pantas tak pernah bisa bereinkarnasi selama-lamanya. Para kultivator iblis marah sampai hampir gila. Mu Bei mengibaskan tangan. Sekeping energi pedang emas menyapu lewat. Pupu-pupu. Beberapa kultivator iblis yang paling keras berteriak itu, kepala mereka serentak terpancung. Nenek berjubah darah bersujud menunduk pada mamba iblis 3 mata, lalu menunjuk Mu Bei dan berkata, Yang mulia Maha Iblis 3 mata, bajingan ini bukan hanya mengganggu cita-cita kami untuk kembali ke alam iblis, tapi juga berani menghina Anda. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman ilahi kepadanya. Mu Bei tak kuasa tertawa geli. Seorang kultivator jalur iblis malah menyebut hukuman ilahi. Benar-benar menggelikan. Mamba iblis 3 mata menatap Mu Bei dengan dingin dan tak berperasaan. Berani menyinggung aku, memang seharusnya. Baru berkata sampai situ, ia tiba-tiba melihat pedang pemenggal iblis di tangan Mu Bei. Tubuhnya seketika bergetar hebat. Maaf mengganggu. Ia langsung berbalik dan kabur. Itu pedang pemenggal iblis. Nemesis bangsa iblis. Sekumpulan bajingan ini, pedang pemenggal iblis ada di sini, malah masih memanggilnya keluar. Bukankah ini sengaja mengirimnya ke lubang kubur? Mu Bei mengayunkan pedang sekali lagi. Satu berkas cahaya pedang pemenggal iblis langsung jatuh di tubuh mamba iblis 3 mata itu. Sret. Tanpa tanda apapun, mamba iblis 3 mata itu meledak dan lenyap begitu saja. Qiao Yu tak kuasa menggigil, ekspresinya makin kosong, mulut mungilnya tak sadar sedikit terbuka. Mamba iblis 3 mata itu, kekuatannya jelas jauh melampaui 8 dimensi. Namun, tetap saja ditebas mati oleh Mu Bei dengan satu serangan. Satu tebasan. Hanya satu tebasan. Para anggota sekte iblis benar-benar ketakutan sampai jiwa mereka seperti terbang ke langit. Maha Iblis tertinggi mereka, kepercayaan mereka, ternyata juga dihabisi seketika. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Wajah semua orang pucat pasi. Bahkan nenek berjubah darah yang tadi buas dan bengis, sekarang pun lunglai jatuh ke tanah, wajahnya penuh kengerian. Mu Bei menoleh menatapnya. Tubuh nenek berjubah darah bergetar hebat, ketakutan ia berkata, kau mau apa? Mu Bei menebas. Cahaya pedang pemenggal iblis langsung menyapu tubuhnya. Boom! Nenek berjubah darah meledak. Ia kemudian menatap ke arah para kultivator iblis lainnya. Mereka sudah ketakutan setengah mati, lalu serentak berbalik dan lari sekuat tenaga keluar. Mu Bei mengayunkan pedang sekali lagi. Begitu pedang ditebaskan, deretan cahaya pedang pemenggal iblis bergulung seperti ombak raksasa, menyelimuti semua orang. Bum bum bum. Dalam sekejap, semua orang meledak. Tubuh dan jiwa sama-sama hancur. Pedang pemenggal iblis tak tertandingi melawan iblis. Mu Bei mengambil semua cincin penyimpan milik mereka, lalu tersenyum pada Qiao Yu dan berkata, ayo kita pulang.
Qiao Yu masih bengong. Oh oke. Bersambung.